Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, sementara itu babak baru tragedi penembakan Brigadir Joshua mulai terungkap. Bareskrim Polri hari ini memeriksa Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Baradae atau Barada Eliezer yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Babak baru tragedi penembakan Brigadir Joshua mulai terungkap. Bareskrim Polri hari ini memeriksa Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke publik pasca peristiwa penembakan yang terjadi di rumahnya yang menewaskan Brigadir Joshua. Dalam kesempatan itu, Sambo menyampaikan pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kali. Selain itu, Sambo juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi atas peristiwa ini. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka, yakni Barada Eliezer, sebagai penembak Brigadir Joshua. Polisi langsung menangkap dan menahan Baradae usai ditetapkan sebagai tersangka. Baradae dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan pasal 56 KUHP. Seluruh pasal tersebut menyebut tentang perampasan nyawa orang lain yang disebut pembunuhan. Tim khusus Polri menyatakan penyidikan tidak berhenti sampai di sini karena pemeriksaan terhadap beberapa saksi masih akan dilakukan. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Selain memeriksa Sambo hari ini, Bareskrim juga kedepannya akan memanggil istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang berada di lokasi kejadian pada peristiwa tersebut. Namun yang bersangkutan masih belum bisa diperiksa karena masih menjalani pemulihan psikologis. Tragedi penembakan Brigadir Joshua memasuki babak baru. Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan Irjen Pol Verdi Sambo hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Apakah akan ada tersangka lain selain Baradae? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dan kuasa hukum istri Irjen Pol Verdi Sambo Patra MZen. Selamat sore Pak Kamarudin dan Pak Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews TV. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-bapak. Saya ingin ke Pak Kamarudin terlebih dahulu. Pak Kamarudin, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Verdi Sambo juga saat ini tengah diperiksa. Tanggapan Anda? Tanggapan saya pertama mengapresiasi sikap dan tindakan penyidik Bidum Polri, namun tetap menyayangkan kenapa begitu lama. Yang berikutnya adalah terima kasih juga telah menerapkan pasal 338 junto 5556 sesuai laporan kami, yaitu pembunuhan terencana 340 junto pembunuhan 338 junto penganiayaan berat mengakibatkan mati orang lain, yaitu pasal 351 ayat 3 KUH pidana junto pasal 5556.
Dengan diterapkannya pasal 5556 berarti akan ada nanti tersangka yang menyuruh melakukan, membantu melakukan, dan atau turut serta melakukan, kan begitu. Jadi harapan saya minimal nanti 9 orang tersangka akan dijadikan sebagai tersangka, malah bisa sampai dengan belasan apabila dikembangkan dengan orang-orang yang bertindak sebagai petir, bertindak sebagai orang yang menghilangkan barang bukti atau menurunkan rekorder CCTV, demikian juga yang menghalang-halangi penyidikan lainnya, akan begitu. Silakan Pak. Ya, lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga Verdi Sambo terkait ditetapkannya Baradae sebagai tersangka, dan apakah Anda juga yakin akan ada pihak lain yang juga akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Kami Pak Patra, saya ingin bertanya kepada Pak Patra, Pak Kamarudin. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi saya diberi kuasa oleh Ibu PC ya selaku penasihat hukum pelapor korban kekerasan seksual. Oleh karenanya saya juga mau sampaikan bahwa laporan polisi kami ini sudah ditindaklanjuti dan juga statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan sesuai SP Sidik 18 Juli 2022. Nah, dalam kesempatan yang penting ini juga kami mau menyampaikan bahwa klien kami ini sudah memberi keterangan ya 3 kali. Tanggal 9, tanggal 11, dan tanggal 21 Juli 2022. Oleh karenanya kaitannya dengan amanat dan jiwa dari Undang-Undang 12 tahun 2022, semua laporan ya perempuan korban kekerasan seksual wajib dianggap benar, itu undang-undang. Jadi silakan dibaca, wajib dianggap benar ya sampai terbukti sebelumnya. Oleh karena itu kami memohon juga kepada pihak kepolisian, karena ini sudah ditarik ke Dirtip itu, agar segera dilaksanakan gelar perkara dan ditetapkan tersangka. Kenapa? Karena ini adalah batu uji ya. Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini memang relatif baru. Tapi jiwa dan semangatnya ya ini sangat penting bagi perlindungan bukan hanya klien kami, tetapi juga semua perempuan di Republik ini. Ya, oleh karenanya tentu kita juga akan menunggu bagaimana proses laporan pidana atau laporan polisi kami. Nah, ini menjadi juga penting karena apa? Karena masyarakat juga perlu tahu ya, rangkaian peristiwa sebenarnya, rangkaian peristiwa yang utuh, rangkaian peristiwa yang komplit. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami dari tim kuasa hukum Ibu PC ya meminta kepada penyidik untuk segera menyelenggarakan atau melakukan ya gelar perkara dan menetapkan tersangka. Mengapa? Sesuai dengan SP 2HP yang kami terima pada tanggal 22 Juli dan 2022 ya, dan juga 25 Juli 2022 ya, bahwa telah ada yang namanya pemanggilan saksi, dan saksi korban tadi sudah disampaikan 2 kali, dan juga yang kami ketahui ya ada psikolog klinis dan psikolog forensik yang membuat laporan. Jadi bahkan kalau dalam pasal di Undang-Undang TPKS, bahkan hanya 1 saksi berkesesuaian dengan alat bukti yang lain itu sudah dapat ditetapkan tersangka. Jadi kami fokus untuk mengawal ya, dan mendampingi klien kami dalam proses laporan polisi. Baik Pak Patra, ini kan ada 2 kasus. Yang satu adalah laporan mengenai kekerasan seksual, kemudian yang satu lagi adalah kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Namun muaranya ini kan nanti ujungnya sama, dan tadi juga Pak Kamarudin mengatakan bahwa ada kemungkinan ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Nah, tanggapan Anda seperti apa Pak Kamarudin terkait memang 2 kasus yang berbeda ini yang tetap berjalan?
Baik, jadi tanggapan saya adalah itu percuma itu laporannya siapa namanya rekan Patra Jane, karena itu pasti ditutup berdasarkan pasal 77. Jadi kalau beliau pernah membaca pasal 77 pasti dia mengerti apa arti maksudnya, karena semua laporan terhadap orang mati itu pasti ditutup. Artinya tidak boleh diusut, tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh diterdakwakan, apalagi diadili. Jadi seorang sarjana hukum yang pernah mengecam pendidikan hukum atau mempelajari pengantar ilmu hukum, dia pasti mengerti tentang arti pasal 77 KUH pidana. Jadi oleh karena itu percuma itu dilaporkan, karena itu hanya buang-buang energi, hanya menyita perhatian publik. Yang benar laporan yang berjalan adalah hanya laporan saya. Kalau memang mereka menghendaki siapa namanya Brigadir J dulu diadili, kenapa harus dibunuh? Kenapa harus ditembak dari belakang? Nah, dulu memang mereka menyebutkannya itu tembak-menembak, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu adil, sekarang terus berkembang, ternyata bukan tembak-menembak, tetapi adalah pembunuhan. Artinya penyidik telah merubah dari tembak-menembak menjadi pembunuhan. Namun walaupun kami belum puas, tapi kami tetap mengedepankan pasal 340, yaitu pembunuhan terencana, di mana ada yang menyuruh melakukan, ada yang melakukan, ada yang turut serta membantu melakukan, ada yang membantu melakukan. Malah saya sudah mencari tahu ternyata Baradae ini dia baru belajar pegang senjata itu pada bulan Maret 2022, sehingga dia belum terampil menggunakan senjata. Jadi adalah bohong yang dikatakan oleh mereka bahwa ini pelatih daripada penembak jitu, kan begitu ya, atau pelatih gitu. Jadi bohong semua, itu hoax semua. Kemudian apa namanya itu, saya tidak yakin bahwa pelakunya ini Baradae, tetapi dia hanya dikorbankan karena dia polisi paling rendah pangkatnya, yaitu Barada, sedangkan yang lain itu lebih tinggi. Dan saya minta kepada penyidik supaya diperiksa harta keluarganya, istrinya kalau ada, atau ayah ibunya, apakah ada aliran uang untuk apa namanya mengorbankan dia seolah-olah dia pelaku. Karena senjata yang dipakainya itu sudah saya telusuri, ternyata itu adalah senjata untuk para perwira tinggi, minimal brigadir jenderal gitu loh. Jadi tidak mungkin apa namanya Barada 2E yang baru apa namanya itu yang baru masuk polisi tiba-tiba pakai senjatanya para perwira-perwira tinggi. Dugaan gitu. Anda siapa yang menyuruh, Pak Kamarudin? Yang menyuruh tentu yang pangkatnya lebih tinggi, karena ancaman-ancaman kepada klien kami itu kan sudah dimulai daripada tanggal 21 Juni 2022, kemudian berakhir tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Makanya saya minta diperluas lokus delikti sama tempus deliktinya. Jadi yang akan berjalan nanti sampai ke pengadilan hanya laporan saya, sedangkan laporan daripada klien daripada Patra Jane dan kawan-kawan itu pasti ditutup karena percuma itu dilaporkan. Jadi saya minta kepada rekan Patra Jane supaya mempelajari pasal 77 KUH pidana, begitu kira-kira. Ya, Pak Patra, Saya boleh silakan. sampaikan ya. Ya, silakan Pak Patra. Pasal 77 itu sejak awal saya sudah sampaikan. Katakan saya lah yang awal menyampaikan adanya pasal 77 di KUHP. Ya, tetapi kalau kita baca yang namanya laporan pidana, ya, itu wajib dilakukan proses hukumnya. Makanya saya sampaikan di sini bahwa ya status penyelidikan ini berdasarkan sesuai dengan SP sidik 18 Juli itu, dari penyelidikan itu sudah naik sidik. Apa maksudnya penyelidikan? Penyelidikan itu mengetahui apakah ada peristiwa. Nah, berdasarkan alat bukti, Polri itu menilai sudah ada alat bukti permulaan yang cukup. Makanya dinaikkan sidik. Tetapi ketika nanti sudah ditetap tersangka, maka karena tersangkanya sudah meninggal dunia, baru berlaku pasal 77. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa peristiwanya itu tetap harus diselidiki dan siapa tersangkanya itu harus tetap ditetapkan. Penuntutan dihapus, ya. Kita sama-sama tahu
Pak Patra, silakan. Tadi Penuntutan terputus. itu hapus karena daluarsa dan penuntutan hapus karena ada orang ya tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, begitu ya. Jadi berdasarkan UHAP dan KUHP tetap laporan harus ditindaklanjuti, tapi proses penuntutannya dan pembuktian di persidangan ya itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana orang udah ya meninggal dunia, tetapi penyelidikan terhadap peristiwa dan siapa yang juga tersangka ya itu tetap dilakukan. Makanya saya informasikan sekali lagi, laporan kami dari penyelidikan itu sudah naik status. Jadi saya mau sampaikan, kita ini bukan percuma atau tidak percuma ya atau apapun ya. Hukum itu selalu soal keadilan, kemanusiaan dan adab, budi pekerti. Nah ini yang dipegang oleh siapapun. Ya, kami juga apresiasi kepada kepolisian karena laporan ini sudah naik sidik. Namun ya kita juga perlu tahu bahwa penyidikan ini adalah selain mengetahui peristiwanya ya berdasarkan alat bukti yang cukup, tentu harus juga diberitahu siapa yang disangkakan melakukan perbuatan itu, begitu. Jadi tidak ada yang sia-sia, ini proses hukum kok, bukan maunya pihak satu, pihak dua, pihak tiga, atau kelompok sana, kelompok sini, tidak. Itu hukum acaranya. Dan bahkan sekali lagi saya yang memberitahukan bahwa ada pasal 77. Kalau tersangkanya meninggal atau terdakwa, maka hapus dia ya. Hapus dia dalam konteks penuntutannya atau pembuktian di muka persidangan. Nah, oleh karena itu kita mau nih secara utuh ya peristiwa laporannya itu ya diproses dua-duanya begitu. Jadi jangan ajari saya ini ya sudah dari awal mengetahui dan bahkan saya yang menyampaikan itu ya. Namanya penyidikan. Kalau penyelidikan alat bukti yang cukup ya harus naik sidik. Nah, kalau sudah sidik berarti harus diterapkan tersangka, begitu ya. Jadi itu nggak ada masalah dalam hukum. Jadi masyarakat juga jangan dikecoh. Kalau ada laporan misalnya pidana ya, nanti laporannya sudah misalnya tersangka atau orang yang diduga itu sudah meninggal dunia ya sudah dibuang ke keranjang sampah. Bukan begitu yang disampaikannya dalam UHAP begitu ya. Baik, Pak Kamarudin, singkat saja, kita dibatasi waktu, singkat saja. Jadi begini, percuma melakukan pekerjaan yang sudah kita tahu hasilnya. Di dalam hukum itu bukan soal percuma. Hukum itu Pak Patra, ditahan dulu Pak Patra, kasih kesempatan Pak Kamarudin, itu silakan. bukan soal ya. Pak Kamarudin, silakan Pak Patra ditahan. Singkat saja Pak Kamarudin. Antara partai ada kepastian hukum, ada aturan main. Tidak bisa kita mentersangkakan. Aturan mainnya ada di UHAP. Pak Patra ditahan dulu, Pak Patra. Pak Patra ditahan dulu. Pak Kamarudin silakan. Tidak bisa diminta keterangannya. Ini adalah itu harus belajar ada tentang semua hukum. aturan main. Ya, Belajar ada hukum di aturan mana saudara main gitu tidak loh. boleh. Jadi kalau orangnya saja tidak bisa diminta Aturan main yang tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. sepihak. Dia tentu Jadi tidak tahu Pak Patra, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Kamarudin. Pak Patra, semua aturan main. Kembali kepada semester 1 ya. Ya, saya mau sampaikan sekarang dari Pak Patra ditahan dulu, Pak Kamarudin. silakan Pak Kamarudin, singkat saja. Baik. Jadi begini, hukum itu juga harus berimbang. Ada azas hukum yang mengatakan audit antara partai. Ada yang namanya quality before the law. Penyelidikan sudah naik statusnya jadi. Jadi saudara-saudara ini mendengar saya tidak mampu bagaimana dia menegakkan hukum. Laporan ini sudah naik. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Simanjuntak dan juga Pak Patra M. Zain telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Bukan permintaan